Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu untuk kita semua yang berada di ruang pengibasan budaya positif pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Benjor, yang saya hormati rekan-rekan saya, teman sejawat saya, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Benjor, dan juga tenaga pendidikan SD Negeri 1 Benjor yang sangat saya hormati dan berbahagia. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Sekolah yang mana pada kesempatan siang hari ini sudah mengizinkan, memberi izin kepada saya untuk mengimbaskan yaitu budaya positif di sekolah, yaitu tentang materi yang saya peroleh selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak Kabupaten Tulungagung. Saya angkatan 7 di kelas 209 B Kabupaten Tulungagung. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Yudi yang sudah mengizinkan untuk menyampaikan pengibasan materi budaya positif di sekolah ini. Keduanya juga terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan saya, teman sejawat saya, ya, untuk hadir, ya, bisa hadir memenuhi undangan saya, yaitu dalam rangka pengibasan, ya, penerapan budaya positif di sekolah ini. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidikan yang saya hormati, ya, di sini. Jadi nanti saya akan menyampaikan materi-materi. Namun demikian, sebelum saya menyampaikan materi, untuk itu saya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit saran dan juga motivasi kepada saya dan teman-teman, ya, dalam rangka untuk meningkatkan yaitu budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Untuk itu dimohon dengan hormat kepada Bapak Yudi Susanto untuk memberikan saran dan motivasi kepada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan pengajar di SD Negeri 1 Benjor, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada saat ini kita masih bisa berkumpul. Untuk itu marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Salawat salam juga kami aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli wa barik. Bapak Ibu, saya sebagai kepala sekolah yang mungkin selaku Bapak Palan, yang pada saat ini Pak Palan adalah sebagai calon guru penggerak di angkatan ke-7. Saya mengharapkan untuk rekan-rekan nanti mengikuti jejak-jejak dari Pak Palan, mengikuti sebagai guru penggerak, karena guru penggerak itu adalah suatu kewajiban untuk meniti karir penjenengan, untuk kemajuan karir penjenengan semua. Jadi saya berharap agar jejak dari Bapak Suparman nanti kita ikuti bersama-sama. Saya mungkin itu dengan materi yang mungkin diberikan kepada Pak Palan, mungkin yang berhak mengimbaskan nanti juga yang bersangkutan, dan saya sebagai kepala sekolah di sini yang menyarankan untuk mengikutinya. Dan
semoga apa nanti yang disampaikan di Bapak Suparlan akan menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju dan sekolah yang selalu membudayakan budaya positif. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yudi Susanto yang selaku Kepala Sekolah di Negeri 1 Benjol yang sudah memberikan motivasi kepada saya dan juga rekan-rekan semua. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja ke materi pada siang hari ini. Ya, namun sebelum materi ini saya akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan budaya positif itu. Ya. Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, jadi budaya positif di sekolah itu tidak bisa kita ciptakan secara instan, Bapak Ibu. Jadi dalam penerapannya budaya positif di sekolah diperlukan yaitu tuntunan dan tauladan dari kita semua. Ya, jadi budaya positif itu bisa kita ciptakan yaitu dengan diperlukan tuntunan dan juga suri tauladan kepada kita sebagai guru. Karena apa? Sebagai guru itu ibarat model. Jadi mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut ini diperhatikan oleh murid. Ya, cara berbusana, cara bersikap, ya, dan juga tutur kata kita. Ya, tutur kata kita semua diperhatikan oleh murid. Jadi mari kita bersama-sama untuk belajar selalu menciptakan budaya positif. Nah, budaya positif itu sebenarnya sudah kita lakukan, ya, sudah kita laksanakan. Namun demikian perlu ya tambahan-tambahan ataupun inovasi-inovasi. Ya, contohnya seperti upacara bendera yang sudah rutin kita laksanakan setiap hari Senin. Kemudian baris cek kerapian sebelum masuk kelas, itu juga termasuk budaya positif. Kemudian setelah masuk kelas berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kemudian berdoa sebelum pulang. Nah, ini termasuk juga budaya-budaya positif. Nah, ini contoh-contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Nasional, ya, Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, tentang budaya positif ini sangat perlu dan kita terapkan di sekolah, Bapak Ibu. Ya, karena pendidikan sekarang harus berpihak kepada murid. Ya, pendidikan kita harus berpihak kepada murid. Nah, untuk materi budaya positif kali ini yang akan saya sampaikan nanti, ya, coba Bu Ani di ke bawah, Bu Ani, ya. Nah, sebelumnya ini ada pertanyaan pemantik. Nah, ini setuju atau tidak setujukah menurut Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa enggak ya Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, kemudian membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, setuju atau tidak? Setujukah Bapak Ibu semua? Nah, kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, setujukah? Nah, ini jawabannya ini nanti semua ada di materi yang akan kita gali pada siang hari ini, Bapak Ibu. Kebani, jadi materi ini sebenarnya saya tidak usah menjawab itu tadi setuju atau tidak setuju, nanti jawabannya ada di materi kita.
Yang pertama nanti disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan yang universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang ketiga nanti kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi, ada dua, restitusi posisi kontrol dan juga restitusi segitiga restitusi. Nanti kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, lanjut Bu Ani, ini tadi sudah. Nah, atasnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang bagaimanakah ini? Nah, ini kegiatan kepalan tangan. Coba ini ada sebuah kegiatan seperti ini, Bapak Ibu ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Nah, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, B bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, ini merupakan ya pengalaman di dalamnya itu mempunyai hikmah yang luar biasa. Lanjut Bani. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan dan atau ilusi kontrol. Yang pertama nanti ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang ketiga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benarkah ini semua? Ya nanti kita ikuti terus ya, ini materi-materi ini nanti ada jawabannya. Nah, perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol itu? Nah, stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda atau tidak sama. Kemudian semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan ya, baik perilaku buruk atau baik itu pasti mempunyai tujuan. Kemudian stimulus respon yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon berikutnya, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, itu teori kontrolnya. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang, dan kita selalu menang, itu mungkin yang selalu kita pikirkan. Dilanjutkan dari ya, jadi yang berikutnya, apakah makna disiplin? Nah, berasal dari bahasa Latin, disiplin itu yaitu disiplina, disiplin yaitu ya, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini
konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian yang berikutnya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu disiplin. Berikutnya, nah ini dua ini perlu saya sampaikan. Ini yang mengoperatori saya ini juga senior saya sebagai guru penggerak angkatan 4, Bapak Ibu semua, ya, Bapak Ibu PP pengajar praktek yang saya hormati, dan juga Bapak fasilitator Pak Huda sebagai fasilitator saya. Ya, jadi di sini sebelum saya lanjutkan ini teman-teman ya, dari SD Negeri 1 Penjor. Nah, ini juga ada sudah senior saya yang sudah terlebih dahulu mengikuti guru penggerak, dan alhamdulillah pada siang hari ini semua bisa berkumpul ya untuk ya apa namanya untuk mengikuti ya, bisa mengikuti undangan saya menyampaikan pengibasan tentang budaya positif ini. Ya, kemudian saya lanjutkan, yaitu materinya yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Apakah itu kebajikan yang universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu pendapat dari Dr. William Kleiser pada teori kontrol 1984. Nah, itu ya, saya lanjutkan. Kemudian yang berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, itu ya Bapak-bapak semua. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Nah, inilah titik dari apa tujuan mengikuti guru penggerak, yaitu menuju murid profil pelajar Pancasila, yaitu itu diantaranya ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Ya. Itu ya tentang kebijakan-kebijakan yang universal. Kemudian ini kita masuki materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, instansi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?
Yang ketiga, ini sebagai motivasi eksternal tadi ya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, ini adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini ya motivasi internal diri kita atau tujuan dari disiplin positif. Berikutnya, nah ini adalah Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, di mana Bapak KHD merupakan cerminan atau pandangan kita yang patut kita anut, yang sudah memberi tauladan-tauladan kepada kita semua melalui buku-bukunya ya, yang sudah terbit ya, dimanapun berada, dan wajib kita miliki ya. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri ya. Jadi ini kalau kita memerintah itu ya enak, tapi untuk memerintah diri sendiri itu perlu perjuangan. Ya, ini Ki Hajar Dewantoro ya, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469 ya. Ini di buku Ki Hajar Dewantoro. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Al-Fiqh 1993. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan ya. Jadi mendapat penghargaan itu tidak selalu menimbulkan yang baik ya. Jadi ini dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas ya, juga bisa ya. Penghargaan mematikan kreativitas, ini juga bisa. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ya, ini dihukum oleh penghargaan itu ya. Kemudian yang berikutnya yaitu bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, diingat beberapa hal. Satu, beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus kepada proses ya, ini apresiasi. Kemudian contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan, nah ini pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Ya, kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini contoh-contohnya. Saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulian. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Nah, jadi siswa ini ya menghargai. Kemudian yang pembuka berikutnya, terima kasih ya. Untuk ucapan ya, terima kasih. Ini nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawabmu dan situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, misalkan itu ya. Jadi anak-anak memungut kertas di lantai itu kita sebagai guru harus mengucapkan terima kasih kepada anak-anak. Ya, kemudian ya berikutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi ada di pertanyaan pemantik, apakah merupakan
hukuman atau konsekuensi ini berbeda, ya, berbeda, ya. Tadi, ya ini ya, setujukah Anda tadi hukuman dapat disebutkan anak? Dan nanti ini jawabannya sudah ada tadi, ya. Lanjut ke tadi, ini hukuman dan konsekuensi. Nah, bawahnya lagi. Nah ini hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Ini kalau kita memberi hukuman kepada anak. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu kalau kita memberikan hukuman kepada anak seperti itu, ya. Anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman paksaan, stimulus tanggapan ini pada anak. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, hukumannya misalkan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian yang berikutnya, konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman yang berikutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu ya, apabila kita memberikan hukuman kepada anak. Kemudian kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini ya, jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Berikutnya masih ada ini, misalkan ini ya, termasuk hukuman atau konsekuensikah ini ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kadang guru memberikan hukuman seperti itu kepada anak-anak, ya, karena terlambat sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan hukuman. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini juga merupakan hukuman. Kemudian yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini termasuk konsekuensi. Ya, jadi yang baik itu adalah konsekuensi, Bapak Ibu semua, ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini adalah konsekuensi, ya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini merupakan termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Termasuk apakah ini? Ini sebenarnya kalau menurut saya ini termasuk bisa hukuman, bisa konsekuensi. Kalau memang sudah ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, merupakan konsekuensi. Makanya nanti kelas kita harus kita adakan kesepakatan kelas, ya. Nah, itu ya. Kemudian kita masuk ke materi restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi ini ya, restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi masalah mereka dicari solusinya
oleh mereka sendiri dengan kesepakatan kelas, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut Gosen tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi: satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian dua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang baik, yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ya ciri-ciri dari penyelesaian masalah dengan restitusi. Nanti ada contohnya, ada videonya, ya. Baik, kita memasuki materi yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, berbeda ternyata Bapak Ibu ya. Jadi antara peraturan kelas atau tata tertib, kemudian kesepakatan kelas, dan juga keyakinan kelas itu berbeda atau ya tidak sama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini perlu kesadaran. Jadi tidak hanya memakai helm karena ada polisi, memakai helm karena hanya nanti supaya tidak ditilang. Jadi harus kita yakinkan penuh bahwa memakai helm itu adalah kebutuhan kita demi keselamatan kita. Ya, kita membayangkan kalau kita tidak pakai helm, jatuh, gelundung itu saja, kita terbentur bermiliar-miliar saraf yang ada di kepala kita, nanti rusak. Ya, jadi itu harus kita tanamkan seperti itu. Ya, jadi tidak memakai helm kepentingannya tidak hanya takut ditilang. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita yakinkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, sekarang sudah tidak pandemi lagi Bapak Ibu ya. Jadi waktu pandemi harus seperti ini. Nah, itu juga demi keselamatan diri kita sendiri. Tidak karena ya peraturan, mengikuti peraturan, tapi harus kesadaran diri kita. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, ini juga harus lahir dari kesadaran kita bahwa mengikuti pelatihan adalah kepentingan kita. Nah, untuk mendukung motivasi seperti itu, ini yang budaya positif dan juga tadi ya peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif, dan yang terakhir dalam lingkaran itu adalah budaya positif. Ya, peraturan kelas itu memang harus kita ciptakan untuk kedisiplinan anak-anak. Nah, ini berbeda dari peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Termasuk tanggung jawab, dan ini harus kita latih. Kadang anak mengambil buku, ya sudah, kalau sudah selesai tetap di meja itu ya. Jadi harus kita latih untuk mengembalikan ke tempatnya sebagai bentuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini apa tujuannya? Yaitu menghormati orang lain. Yang berikutnya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan termasuk komitmen dari peraturan kelas. Memang di situ kan ada tata tertib kan ya.
masuk sebelum 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian yang berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini untuk keselamatan ya, dan juga untuk menghormati orang lain. Nah, ini ya peraturan keyakinan kelas. Kemudian ada lagi dilarang menggunakan narkoba. Ini tujuannya untuk kesehatan. Kemudian bergantian untuk menunggu giliran menghormati orang lain. Ini antri, budaya antri ya. Kemudian gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini keselamatan dan keamanan. Nah, ini ya antara peraturan dan keyakinan kelas. Berikutnya ya, ini penyusunan kesepakatan kelas ya, kelas 5 ini ya. Keliru kelas 6 ya. Jadi harus dijelaskan kepada murid bahwa pengertian dari apa itu kesepakatan kelas. Ya. Lanjut. Nah, ini penyusunan keyakinan kelas. Penyusunan keyakinan kelas itu disusun oleh anak-anak sendiri. Ya. Jadi dukungan yang dibutuhkan ya yang jelas dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan sejawat, orang tua sebagai pendamping dan juga lingkungan sekitar. Pembuatan tadi ya, pembuatan keyakinan sekolah seperti itu dibuat oleh anak. Apa saja yang diinginkan anak. Jadi nanti kalau misalkan anak itu melanggar, itu tinggal membaca yang dibuat oleh anak-anak sendiri tentang keyakinan kelas kita masing-masing. Nah, apa saja hasilnya? Hasil dari keyakinan kelas itu. Bawahnya. Nah, ini hasil kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Misalkan datang tepat waktu. Jadi nanti kalau ada murid yang terlambat, kita tinggal, nah itu kesepakatannya bagaimana, datang tepat waktu. 2, melaksanakan piket kelas. Kalau anak-anak tidak melaksanakan piket, tinggal menunjuk kesepakatan yang sudah kita buat bersama-sama, yaitu antara guru dan murid tadi. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, ini juga termasuk ya kesepakatan kelas. Bersikap santun dan hormat kepada semua orang, bukan tidak hanya guru saja, tapi kepada semua orang. Kemudian berpakaian rapi, menjaga kebersihan, mendengarkan guru dengan benar, minta izin. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas yang dibuat oleh anak-anak. Jadi nanti kalau anak itu melanggar, tinggal kita menunjukkan kesepakatan kelas yang kita buat bagaimana, seperti itu. Ya. Itu Bapak Ibu tentang tadi ya kesepakatan kelas dan juga keyakinan. Berikutnya kita masuki materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bawahnya begini. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi manusia itu mempunyai kebutuhan dasar mendapat kasih sayang dan rasa diterima, baik diterima di lingkungan rumah maupun diterima di lingkungan sekolah. Maka jangan sekali-sekali abaikan anak didik kita. Harus kita terima dengan baik, dengan kasih sayang. Kemudian kesenangan. Jadi kita, baik kita maupun anak didik itu perlu kesenangan. Ya. Kemudian penguasaan. Nah, ini ya, kita juga perlu penguasaan dan juga kebebasan. Artinya kebebasan yang terbatas, yang mengikuti peraturan. Ya, ini untuk bertahan hidup, ini kebutuhan dasar dari manusia. Yang berikutnya, ini ya materi kelima, ini posisi kontrol. Yang tadi ya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan lain sebagainya. Ini artinya apa, Bapak Ibu semua? Ya, jadi yang tadi bukan. Ya, jadi ini posisi kontrol itu adalah posisi kita untuk menentukan sikap. Sebagai guru itu perlu menentukan sikap, apakah kita sebagai guru itu sebagai penghukum pada anak-anak, atau posisi kita itu sebagai teman
dengan murid kita, apakah sebagai pemantau, apakah membuat rasa bersalah. Kita sebagai guru mungkin anak-anak melanggar peraturan, membuat bersalah, ataupun sebagai manajer. Nah, mana yang terbaik posisi kontrol ini menurut pendidikan dalam calon guru pembina ini? Kita ikuti bersama-sama satu persatu. Ya, jadi nanti guru sebagai penghukum itu contohnya seperti ini, guru sebagai pembuat rasa bersalah anak itu seperti ini. Nanti kita lihat contoh atau videonya Bapak Ibu ya. Lanjutkan dulu ini ya. Jadi ini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu sebagai ini ya, penghukum ini ya, penghukum anak. Kemudian hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah. Nah, kalau kita selalu marah, nanti murid itu seperti itu. Ya, dampak pada murid mengulangi kesalahan. Jadi tidak menguatkan perbuatan yang salah tadi untuk baik, tapi justru itu yang menyalahkan ya. Nah, sekarang ini adalah contoh posisi kontrol penghukum. Guru itu sebagai penghukum, contohnya seperti ini ya. Kita lihat videonya yang atas tadi, yaitu diputar ya videonya. Nah, ini contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Posisi kita, posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai penghukum. Jadi ini tidak tepat kita lakukan sebagai seorang guru. Jadi jangan pernah menjadi guru apabila muridnya melanggar peraturan seperti ini tidak tepat. Ya, tidak boleh kita lakukan sebagai guru. Nanti anak itu menjadi benci, menjadi pendendam. Tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan pemantik tadi mulai terjawab ya satu persatu. Kemudian lanjut Bu Ani, ya posisi merasa bersalah. Nah ini yang kedua,
tadi menghukum, sekarang merasa bersalah, berceramah, berguru berbuat ya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, guru berkata kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Nah itu membuat orang bersalah ya. Di hasilnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Murid berkata maafkan saya. Ya, dampak pada murid merasa rendah diri, ya, rendah diri. Ya, kita lihat videonya lanjutnya benarnya jadi dua nih ya ini. Nah, pembuat rasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah itu ya teman-teman, merasa siapa ini kira-kira yang pernah seperti itu. Jangan menyakiti bapak, jangan ternyata ini juga bukan hal yang tepat kita sebagai guru kepada murid yang melakukan hal seperti itu ya. Jadi pembuat rasa bersalah ini juga tidak tepat kita terapkan kalau misalkan ada anak yang sering terlambat seperti itu ya. Itu ya, jadi masih belum tepat ya. Karena karakter ini dari semua itu guru nanti dibedah tadi sebagai penghukum. Rasa bersalah itu seperti itu, nah jangan seperti itu. Nah akibatnya kuliah kan. Kemudian saya lanjutkan yang ketiga yaitu posisi kontrol guru sebagai teman, kepada murid sebagai teman. Seperti apakah guru yang menganggap murid itu sebagai teman? Monggo. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan
absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dominan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya, posisi kontrol kita sebagai guru dan murid menganggap murid sebagai teman ini juga tidak pas. Jadi membuat murid tidak mandiri ya, menggantungkan. Misalkan tadi ya dicontohkan absen, oh ya saya absenkan, itu juga tidak tepat ya, tidak tepat. Nah, itu yang ketiga sebagai teman. Yang berikutnya adalah sebagai pemantau atau monitor ya, sebagai monitor. Nah, seperti apa? Kita langsung saja kita lihat videonya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini Bapak Ibu ya, sebagai pemantau tadi mengontrol tugas murid ya, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan saja ya. Yang keenam, posisi kontrol sebagai manajer. Dan mungkin seperti inilah ya yang betul dan tepat untuk kita laksanakan, itu guru memang sebagai manajer. Nah, seperti apakah ya, kita lihat bersama-sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar
tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Nen. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, terima kasih ya kepada Bapak Ibu semua. Jadi kelima kontrol sudah kita saksikan bersama. Itu yang paling tepat adalah kita sebagai guru, memang sebagai manajer ya, supaya membimbing anak itu bisa lebih mandiri. Ya, langsung ke bawahnya Bang. Terus, materi yang keenam ini langsung ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi apakah itu ya? Jadi segitiga restitusi itu cara untuk mengatasi masalah anak apabila anak itu melanggar dengan cara ini. Yang pertama yaitu dengan menanyakan keyakinan, ya, menstabilkan identitas dan juga validasi kebutuhan. Nah, ini ketiganya ini dalam penyelesaian restitusi. Yang berikutnya Bu Ani, menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri. Ini menstabilkan identitas. Kemudian lanjut ini validasi kebutuhan, ya, ini kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu, dan seterusnya. Bapak Ibu ya, jadi untuk kemudian menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal, apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah ini ya, untuk menanyakan keyakinan. Ketika restitusi itu seperti itu, bawahnya apa? Nah ini ada kasus, ini seorang anak yang dalam bahasa Inggris ini tertidur. Bagaimana menyelesaikannya ini? Bawahnya, nah Fajar namanya, ini Fajar tertidur di kelas. Nah, disuruh maju ke depan. Nah, ini penyelesaian juga seperti tadi, yang betul kita itu sebagai guru, sebagai manajer ya, cara penyelesaian dengan restitusi tadi. Kalau penghukum, yaitu penghukum berbuat rasa bersalah tadi, itu contohnya ya. Lanjut Bu Ani, membaca sikap Fajar ya.
kebutuhan tadi. Nah, bila mana Bu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan dan dikatakan oleh pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan tadi ya, langsung saja Bu Dani ya. Kemudian tindak lanjut ya, setelah diselesaikan harus ada tindak lanjutnya. Yang terakhir, refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan saya dapatkan. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin dan motivasi intrinsik. Peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti kegiatan ini. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini. Ini saya mohon salah satu teman saya yang setelah mengikuti ini bagaimana ini ya, bagaimana, apakah baik perlu kita terapkan atau bagaimana. Monggo ini salah satu sing ini Bu Reni, oke monggo Bu Reni. Terima kasih Pak Parlan. Saya akan memberikan sedikit refleksi ya. Ini maaf ya Pak Parlan, ini berdasarkan pengalaman saya dan ada yang ada pada diri saya sendiri. Nah, setelah kita semua mengikuti kegiatan tadi penerapan budaya positif, pertama yang saya rasakan materi ini sangat menambah pengetahuan kita untuk memperbaiki diri sebagai guru yang sesungguhnya. Jadi sebagai Among dari anak-anak didik kita. Nah, tapi menurut saya dari ini tadi ya, terutama untuk masalah posisi kontrol ini sepertinya ini juga tidak terlepas oleh karakter kepribadian dari masing-masing personal atau masing-masing guru. Ada yang mungkin karakternya lembut, ada yang mungkin karakternya keras, demikian. Jadi ini tidak terlepas dari karakter mereka. Dan mungkin semua teman-teman yang menjadi pendidik atau menjadi guru ini mengharapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Pada dasarnya mungkin mereka yang berkarakter mungkin keras ya, mereka tidak ingin menjadi Among yang posisi penghubung atau yang lain. Sebenarnya mereka ingin menjadi posisi manajer, tapi ini memang butuh proses. Jadi dari ini tadi, kegiatan ini tadi bisa menambah wawasan kita bisa merefleksi pengalaman kita dari kemarin-kemarin hingga saat ini. Sudahkah kita bisa bersikap demikian? Jadi secara tidak langsung ini nanti bisa menanamkan kita untuk lebih baik lagi menjadi seorang Among bagi murid-murid kita. Jadi pada dasarnya kita guru ini Pak Parlan, kita itu ingin menjadi ayah atau ibu mereka selama di sekolah itu menjadi yang terbaik. Jadi mungkin saya pribadi nanti ya juga harus merubah sikap-sikap saya yang mungkin selama ini banyak kekurangan untuk menjadi posisi manajer yang sesungguhnya. Jadi tidak luput saya pribadi mungkin kadang kita itu ada di posisi penghukum, di posisi teman, di posisi membuat rasa bersalah itu tanpa kita sadari. Tapi dengan demikian kita bisa mengontrol, oh iya, mengingatkan kita gitu loh, kalau terjadi masalah dengan para anak didik kita. Terima kasih. Terima
Terima kasih Bu Reni yang sudah menyampaikan pendapatnya. Ini memang betul Bu Reni. Saya dulu sebelum mengikuti guru penggerak ini, ternyata setelah mengikuti guru penggerak ini banyak yang salah dari diri saya. Oh, saya ternyata melakukan murid seperti ini salah. Ya, ternyata itu. Tapi setelah mengikuti ini, nah kita bisa memperbaiki diri menjadi fungsi kontrol tadi, menjadi sebagai manajer, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai rasa bersalah dan lain-lain tadi. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Yudi Susanto yang sampai dengan akhir ini sudah mengikuti kegiatan saya dan juga rekan-rekan saya, rekan-rekan saya, tenaga pendidik di SD Negeri 1 Pinjer ini. Saya kalau ada salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi kepada saya sampaikan kepada teman-teman dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.